Oke, mari kita mulai Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di kantor PT Natural Nusantara pada hari Sabtu ini. Dan yang tak lupa, yang kedua, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada ibu bapak semuanya yang telah berkenan hadir ya dan menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara rutin kami, seminar tematik kami dengan tema yang berbeda-beda. Tentunya untuk hari Sabtu pada tanggal 11 bulan 4 2015 ini PT Natural Nusantara mengangkat tema tentang kesehatan lagi, yaitu tentang optimalisasi atau optimalkan tumbuh kembang pada anak. Nah, ya, sebelum masuk materi intinya, marilah kita berdoa ya, sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih atas doanya. Oke, bisa dimulai ibu bapak semuanya. Oke. Di sini optimalkan tumbuh kembang anak. Mas Cito, kok nggak bisa ya? Oke, Bapak Ibu semuanya, sambil nunggu pointernya ya. Maaf, pointernya rada-rada error tadi. Di sini optimalkan tumbuh kembang anak, yang saya akan mau berbagi informasi kepada Ibu Bapak semuanya. Nutrisi tumbuh kembang. Ya. Apa itu nutrisi tumbuh kembang? Nutrisi tumbuh kembang itu merupakan zat gizi atau makanan yang dibutuhkan pada saat ya, pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini tumbuh kembang merupakan dua faktor ya, dua faktor X yang sangat penting dan saling berhubungan. Apa itu tumbuh kembang? Tentunya jika kita akan membahas tentang nutrisi tumbuh kembang ya, mari kita pahami terlebih dahulu yang namanya tumbuh dan kembang. Ya, pertumbuhan itu merupakan proses ya, proses pertambahan struktur tubuh ya, bisa diukur dengan berat, kemudian ukuran kilogram, sentimeter
kemudian meter. Nah, itu merupakan hasil dari pembesaran dari sel-sel atau struktur dalam tubuh. Kemudian yang kedua ada yang namanya perkembangan atau kembang. Apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan proses bertambahnya skill atau kemampuan yang mengarah ke memori atau otak. Nah, di mana di situ akan membentuk ya manusia menjadi pintar, kemudian kepribadiannya seperti apa, kemudian kecerdasannya seperti apa. Itu yang berhubungan dengan perkembangan. Nah, dua hal itu merupakan hal yang sangat penting ya, dan keterkaitan dan harus berjalan seiringan. Bila salah satu pemenuhan kebutuhan ketika pertumbuhan itu tidak optimal, maka perkembangan pun tidak bakalan bisa optimal. Nah, pertumbuhan tadi yang saya sampaikan, proses bertambahnya ukuran berbagai organ tubuh melalui ukuran berat, ukuran panjang, besar, lingkar, kemudian ada lingkar dada. Biasanya diukur ada lingkar kepala, kemudian ada lingkar dada, kemudian ada lingkar pinggul. Nah, itu yang namanya pertumbuhan. Kemudian ada yang namanya perkembangan, proses bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Terima kasih. Oke. Nah, kenapa tumbuh kembang itu merupakan faktor yang sangat penting? Ya, di sini tumbuh kembang itulah yang menentukan masa depan anak. Nah, betul tidak? Tumbuh kembang itulah yang menentukan masa depan anak. Dimana ketika pada masa pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi gangguan, baik itu karena penyakit, ya, baik itu karena masalah psikologi pada ibunya, nah, itu akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan ketika di janin, ketika di rahim. Nah, itu nantinya ketika sudah menjadi individu tersendiri, nah, itu banyak hal yang akan terjadi di situ. Ada gangguan mental, kemudian ada gangguan pertumbuhan, kemudian ada gangguan perkembangan. Di mana kemudian tumbuh kembang itulah yang menentukan sukses tidaknya seorang manusia. Kenapa seperti itu? Karena semua hal tidak ada yang kebetulan, betul tidak? Nah, pada dasarnya manusia yang membedakan dia bisa sukses atau tidak itu adalah otaknya, bukan karena kekayaannya, ya, tapi otaknya. Kemudian tumbuh kembang anak juga yang menentukan sebuah bangsa itu bisa maju atau tidak. Seperti halnya sekarang yang digembor-gemborkan adalah revolusi mental. Revolusi mental itu hanya akan bisa dibentuk, ya, paling mudah dibentuk ketika dia sudah tumbuh kembang. Revolusi mental itu dibentuk ketika anak sudah mulai masa tumbuh kembang. Kemudian disitulah yang menentukan bagaimana mental anak bisa bagus atau tidak. Nah, tumbang anak, ya, saya mau menanyakan kepada ibu bapak semuanya, terutama yang sudah mempunyai keturunan, ya, tumbuh kembang anak itu dimulai sejak kapan kira-kira? Ibu? Janin. Bapak? Janin. Betul sekali jawaban ibu dari bapak, bahwa tumbuh kembang itu dimulai dari janin, 0 bulan. Jadi ketika seorang perempuan positif hamil, disitulah dimulai yang namanya tumbuh kembang hingga usia keluar setahun. Nah, kemudian tambah setahun lagi untuk penyempurnaan. Nah, jadi totalnya 0 bulan hingga keluar usia 2 tahun penyapian. Nah,
atau bisa disebut yang namanya usia gol, usia emas. Nah, itulah namanya tumbuh kembang terjadi pada saat itu. Nah, kemudian perlu kita ketahui apa sih yang terjadi di masa tumbuh kembang. Ya, tentunya banyak sekali yang terjadi pada saat tumbuh kembang ini. Dari sisi ya nutrisi, mulai dari sisi psikologi, nah kemudian mulai dari sisi pembelajaran, itu semua, lingkungan dan yang lain, itu semua terjadi pada saat tumbuh kembang itu. Mari kita lihat di sini pralahir. Ya, pralahir itu tentunya pada saat ibu mengandung. Itu yang sangat mutlak, yang pertama kali harus diperhatikan. Ibarat kata yang sangat sakit. Ketika ibu mengandung, nah saya flashback ke belakang, ketika seorang perempuan sebelum mengandung, ya harapannya itu seharusnya mempunyai nutrisi yang lebih baik. Nah, sebelum ke pralahir ada yang sebelum mempunyai suami, ya, gitu. Itu diharuskan nutrisi seorang perempuan itu harus optimal. Maka ada yang namanya sekarang itu konsultasi nutrisi untuk calon pengantin. Nah, pernah dengar? Ya, sekarang itu ada yang namanya konsultasi nutrisi khusus calon. Itu gunanya untuk ini. Harapannya ketika konsultasi calon pengantin sebelum manten itu diharapkan untuk memperbaiki kualitas nutrisinya seorang perempuan. Ibarat kata tanah, ya, ibarat kata ladang atau sawah, ketika mau ditanemin, ya, lebih baik tanahnya itu disuburkan terlebih dahulu supaya nanti jatuh bibit akan tumbuh kembang dengan optimal. Benar tidak? Nah, di situ. Maka ada namanya ketika calon pengantin itu sebelum dikonsultasi, konsultasi nutrisi, ada yang namanya pengukuran lingkar lengan atas. Itu indikator untuk bagaimana seorang perempuan itu bagus atau tidaknya nutrisinya. Nah, lingkar lengan atas. Nah, itu minimal kalau diukur 23,9 itu minimal. Dikatakan bagus lebih dari 23, maksimal 30. Kalau ada seorang wanita, ya, remaja atau mungkin usia dewasa mau menikah, lingkar lengannya terlalu kecil, itu sebenarnya risiko sekali ketika sudah menikah. Karena kalau sudah menikah, malam pertama semangat-semangatnya di situ. Ketika sudah positif hamil, kemudian kondisi nutrisinya kurang bagus, apa yang terjadi pada saat itu? Nah, risiko terjadi namanya BBLR. BBLR itu berat badan lahir rendah, berat badan bayi lahir rendah. Ya, ketika berat badan bayi lahir rendah itu dipengaruhi oleh apa? Nutrisi. Tapi sebelum nutrisi sebenarnya psikologi seorang ibunya, pola pikirnya, kemudian bagaimana pola makannya seorang ibu. Nah, ketika di situ di bulan pertama kehamilan terjadi nutrisi, kekurangan nutrisi seorang wanita, maka di situ juga seorang janin akan kekurangan optimalisasi dalam pertumbuhan janinnya. Mulai dari pembentukan otak, mulai dari pembentukan organ-organ tubuh dan yang lain. Dan yang paling fatal jika terjadi disertai dengan infeksi atau penyakit yang timbul. Misalkan seorang ibu ketika hamil terjadi kekurangan gizi atau nutrisi, itu gampang juga terjadi yang namanya diabetes mellitus gestasional. Walaupun itu kurus, itu akan terjadi yang namanya gulanya tinggi. Dan ketika setelah nifas, itu pun akan kembali lagi menjadi bagus gulanya. Nah, itu dimulai kenapa kok bisa seperti itu? Diawali dari kekurangan gizi, nutrisi. Nah, kemudian yang tidak diharapkan yaitu terjadi kecacatan ketika masa tumbuh kembang. Ketika kekurangan nutrisi khususnya nutrisi yang penting, ya, dalam pembentukan organ tubuh, bisa terjadi kecacatan. Nah, apa
saja nanti nutrisinya? Yang paling penting, nah kita bahas nanti. Kemudian ada cacat bawaan. Ini karena dari genetik, dari keturunan orang tua. Nah, kok bisa terjadi? Di situ ketika genetik kromosom ya, atau gen dari orang tuanya ketika sudah terbentuk menjadi janin sebelum menjadi organ, di situ ketika terjadi gen, mutasi gen dari bawaan orang tuanya, maka bisa terjadi kecacatan. Nah, kemudian setelah lahir menjadi bayi, ketika ibu kekurangan nutrisi, maka yang terjadi berat badan lahir, kemudian mudah terkena infeksi yang saya sampaikan tadi. Sebelum juga sudah sebelum lahir sudah risiko, kemudian lahir pun akan terjadi, gampang terjadi yang namanya infeksi. Misalkan saja kayak bayi yang prematur. Kenapa mudah terkena penyakit? Ya karena memang organ-organ tubuhnya belum sempurna untuk terbentuk. Kemudian GGT, gangguan tumbuh kembang. Ketika sudah lahir, ketika berat badan lahir rendah, tidak sesuai dengan standar, sesuai dengan teman-temannya, maka dia akan susah untuk tumbuh kembang selanjutnya. Apa solusinya? Hanya satu, tumbuh kejar. Kemudian di sini ketika prasekolah, apa yang dialami anak ketika prasekolah mengalami gangguan tumbuh kembang? Yang terjadi gizi buruk, kemudian infeksi, retardasi mental. Retardasi mental itu terjadi kenapa? Karena pembentukan otak, ya, bentuk kerangka otak dan otak sendiri itu kurang optimal. Pernah dengar yang namanya mikrosefalus? Nah, mikrosefali itu terjadi ketika pengukuran kepala kurang dari normal. Itu namanya mikrosefali. Nah, makanya besar kecilnya otak itu secara fisikly bisa diketahui dari besar tidaknya kepala sesuai dengan standar. Nah, di situ akan mengaruhi yang terjadinya ketika mikrosefali, dia bisa dipastikan adanya retardasi mental. Nah, kemudian ketika sekolah, apa yang terjadi? Adanya kelainan tingkah laku. Banyak membuat kekacauan ketika sekolah. Akhirnya apa? Drop out. Itu yang terjadi. Nah, proses-proses disinilah yang mempengaruhi bagaimana Indonesia, ya, bangsa ini bisa maju tidak, kemudian banyak pengangguran atau tidak di sini. Kemudian ketika remaja, adanya kenakalan remaja, itu dimulai dari tumbuh kembangnya yang kurang optimal. Kemudian narkotika, nah, itu menandakan bahwa ketika tumbuh kembangnya juga kurang optimal. Nah, ketika sudah berkeluarga, risiko terjadinya broken home. Ini mata rantai, ini berkaitan, saling berkaitan. Inilah mata rantai kehidupan. Ketika tidak diperbaiki di salah satu mata rantai ini, maka dia akan berlanjut muter. Maka perbaikilah ketika pada saat pralahir, itu yang lebih bagus. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, di sini ketika minggu pertama, saya katakan pralahir ya. Minggu pertama terjadi pembentukan kerangka otak. Di sini yang sangat penting adalah nutrisi khusus otak. Salah satunya NBP. Di sini yang sangat penting untuk menutrisi otak. Kemudian minggu kedua, nah ini terjadi pembentukan saraf otak yang lanjut lebih komplit, baik otak kecil maupun otak besar, depan sama belakang. Kemudian minggu ke-12 di sini
ya, terjadi di sini pembentukan yang namanya mata, ya, kemudian tangan. Nah, ini diperhatikan, tolong diperhatikan, ketika pada saat pembentukan ini Bapak Ibu melalaikan nutrisi seperti halnya kalsium dan yang lain, disinilah risiko yang terjadi namanya kecacatan. Hingga minggu ke-38 ini sudah komplit organ tubuhnya. Nah, ketika sudah minggu ke-38 komplit seperti ini, hanya perlu nutrisi, ya semuanya perlu, akan tapi di sini saraf-saraf otak akan membutuhkan nutrisi yang sangat pesat, karena saraf otak di sini nanti pembentukannya akan paling cepat ke minggu ke-38. Nah, pesan seorang ahli mengatakan bahwasanya prioritas utama untuk anak adalah makanan. Tentunya makanan yang khusus untuk tumbuh kembang. Ya. Karena makanan yang baik, pertumbuhan yang dan perkembangan yang optimal dan kesehatan yang terpelihara adalah penentu hidup. Apa saja sih nutrisi yang bagus pada saat masa pertumbuhan dan perkembangan? Nah, tadi dua hal yang sangat berbeda antara pertumbuhan sama perkembangan, akan tetapi dia harus berjalan dan dipenuhi secara bersamaan. Tidak boleh satunya tertinggal. Nah, untuk itu saya akan kupas dulu nutrisi khusus pertumbuhan terlebih dahulu. Nah, di sini pertumbuhan pertama tentunya nutrisi yang dibutuhkan adalah kalsium. Kalsium di sini pada saat pertumbuhan dan perkembangan masa gul ini digunakan untuk pembentukan tulang, kuku, gigi, hidung. Nah, semua hal yang sifatnya keras dalam organ tubuh itu yang berperan adalah kalsium. Kemudian yang kedua ada yang namanya zat besi atau Fe. Zat besi atau Fe ini kalau di dalam tubuh berupa darah. Nah, ini juga yang sangat penting karena ini merupakan sarana. Darah itu dalam pembuluh darah adalah merupakan sarana pembawa yang namanya nutrisi-nutrisi yang lain. Jika seorang ibu hamil kekurangan darah, ya, maka yang terjadi apa? Susah yang namanya nutrisi tersebar untuk ke seluruh tubuh, terutama ke janinnya ketika kekurangan zat besi atau hemoglobin. Kemudian magnesium ini juga penting digunakan untuk apa? Membentuk jaringan yang ada di jantung. Membran-membran jantung dibentuk oleh magnesium. Kemudian ada yang namanya kalium. Itu berfungsi untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, tensi dan yang lain. Maka seorang ibu hamil ketika dia kekurangan magnesium sama kalsium, tensinya pun akan tinggi. Situ. Karena dengan adanya kalsium dan magnesium yang seimbang, maka kandungan natrium yang menyebabkan orang tensinya tinggi itu akan turun, akan seimbang. Natrium yang dari garam. Kemudian asam lemak ini juga sangat penting digunakan untuk membentuk membran tubuh. Nah, tentunya semua nutrisi pada saat pertumbuhan dan perkembangan ini sudah tercukupi. Jangan lupa ibu bapak semuanya harus bisa memenuhi yang namanya vitamin yang khusus untuk sarana pembawa nutrisi ini. Jadi nutrisi ini ibarat kata bahan dasar. Ya, bahan dasarnya adalah nutrisi ini. Kemudian di sini ini adalah ibarat kata sarana mobilnya. Seperti halnya vitamin D, kemudian vitamin E, vitamin
digunakan untuk ini, mengangkut kalsium, kalium, kemudian hemoglobin atau zat besi. Itu hanya bisa diangkut pakai vitamin C, vitamin D, vitamin A. Tentunya sarana-sarana ini juga mempunyai peranan penting untuk pembentukan, menyempurnakan ketika minggu ke 38 juga untuk pembentukan mata, vitamin A. Nah, ini zinc. Zinc merupakan nutrisi yang juga cukup penting ketika seorang anak kekurangan zinc. Salah satunya terjadi sumbing. Pernah lihat ya sumbing? Nah, itu salah satunya yang paling mutlak adalah kekurangan zinc. Dulu, zaman dulu, kalau ada anak yang sumbing, ada yang mengatakan bahwa ibunya ngeludahin sumur, ada yang begitu. Padahal itu bukan, kekurangan zinc. Nah, tentunya nutrisi-nutrisi ini dan vitamin ini bisa didapatkan dan produk Kalsia Plus. Sudah familiar tentunya, ya. Kalsia Plus, kandungan kalsiumnya sangat tinggi. Di dalam Kalsia Plus juga mengandung yang namanya vitamin D. Jadi produk Kalsia Plus ini juga sudah dilengkapi dengan sarana-sarananya. Kemudian ada yang namanya lecitin. Lecitin di sini fungsinya untuk apa? Lecitin kan dari kacang-kacangan, asam lemaknya juga tinggi. Nah, ibarat kata sudah ada yang namanya kalsium, zat besi, dan yang lain, kemudian ada sarananya. Lecitin inilah merupakan pembentuk jembatannya atau pembentuk jalannya. Nah, kalau sudah ada bahannya, sudah ada mobilnya, tidak ada jembatannya, mau lewat mana? Kadang ada yang cerita juga, ya, seorang ibu hamil sudah konsumsi banyak hal, tetapi sudah konsumsi vitamin juga, sudah konsultasi, tapi juga tidak optimal. Disinilah beliau ibunya mengalami kekurangan lecitin. Lecitin ibarat kata tadi jembatannya. Jika itu tidak ada, tidak bakalan berjalan. Kemudian SBMN, serbuk beras merah, ini merupakan sereal, ya, produk yang terbentuk dari sereal yang berkualitas tinggi. Tentunya kandungan zat besinya atau hemoglobinnya, ya. Kemudian Superkit, jika seandainya ibu, ya, ibu hamil itu banyak yang namanya ketika hamil muda terjadi yang namanya idam, muntah, mual, itu banyak sekali. Bahkan hampir semua ibu hamil terjadi itu. Dan kenapa tumbuh kembang anak sampai saat ini susah, terutama di Indonesia? Banyak yang terjadi ketika hamil muda, mual, ngidam seperti itu. Kan ketika makan juga susah. Nah, solusinya di sini saja. Gunakan Kalsia Plus, lecitin, SBMN, Superkit. Produk-produk ini seperti lecitin, Kalsia Plus cukup diminum, kadang belum nyampe ke perut, belum terjadi mual, itu sudah terserap nutrisinya, karena partikelnya, molekulnya lebih kecil. Ini merupakan solusi buat ibu-ibu hamil. Ketika hamil muda terutama, ya, susah makan, berikanlah Kalsia Plus, lecitin, SBMN, Superkit supaya terpenuhi. Nah, ini contoh rekayasa genetik. Ini salah satu contoh rekayasa nutrisi, ya. Tidak selalu dan tidak selamanya anak orang yang pendek, ibunya pendek, itu anaknya pendek. Dan ini bukti
Ini kemarin saya ngambil dari punya dosen saya yang di Magelang. Ini dan ini penelitian apa adanya. Ketika ibunya mengandung, perbanyak yang namanya yodium, kemudian kalsium, vitamin C, sama kolin. Kolinnya di kacang-kacangan. Dulu belum ada produk lecithin, pakainya kacang-kacangan. Dioptimalisasi dari situ. Seperti ini anaknya. Nah, kemudian yang kedua, nutrisi perkembangannya. Oke? Untuk nutrisi perkembangan itu hubungannya dengan yang namanya otak. Ya. Otak ini tentunya nutrisi yang pertama yang dibutuhkan oleh otak adalah asam lemak omega 3, omega 9, omega 6. Omega 3, omega 9, omega 6 itu yang membentuk yang namanya saraf-saraf yang ada di otak. Kalau ini terlihat, ini membran pembungkusnya, tapi sarafnya yang dalam sini. Ini yang bentuk omega 3. Terus membrannya dibentuk oleh apa, Pak? Bentuklah dengan kolin yang dari lecithin. Kemudian yang kedua B9. B9 ini banyak di makanan seperti bayam, digunakan untuk mengoptimalisasi memori, daya ingat. Ya. Kemudian ada yang namanya kalium. Kalium di sini digunakan untuk menyambung saraf-saraf yang telah dibentuk oleh omega 3. Kemudian vitamin C digunakan untuk melindungi, setelah terbentuk semua digunakan untuk melindungi supaya tidak terjadi adanya kerusakan dari radikal bebas. Kemudian ada yang namanya magnesium, digunakan untuk apa? Keseimbangan saraf. Nah, asam amino ini yang sangat mutlak juga digunakan untuk pembentukan serabut-serabut saraf yang namanya mielin, atau bisa disebut dengan serabut saraf. Itu yang membentuk adalah asam amino. Asam amino ini banyak terdapat di protein. Kalau produk yang terkenalnya adalah amne. Nah, itu banyak sekali asam aminonya. Nah, flavonoid ini merupakan senyawa atau nutrisi yang banyak terkandung dalam coklat. Dia digunakan untuk apa? Memperbesar isi dari otak untuk daya ingat, penyimpanan memori. Jika gampang lupa, ya, kemudian terasa ketika mikir berat panas, berarti kurang. Banyak terdapat di coklat. Kemudian vitamin E, salah satu fungsinya di sini beda dengan yang lain. Vitamin E di sini untuk menunda yang adanya penuaan otak. Nah, semua ada omega 3, omega 9, kemudian vitamin C, vitamin B9, kemudian vitamin E. Ini juga sudah terkandung dalam NPB. Kemudian dilengkapi dengan lecithin, tentu saja. Karena lecithin tadi saya sampaikan bahwa dia yang membentuk selubung ini, selubung atau membran sel pembentuk saraf otak. Kemudian ada superkit untuk memenuhi kebutuhan vitaminnya. Yang terakhir adalah asam amino itu sendiri. Oke, bisa dipahami? Nah, ini bentuk otak ketika masa perkembangan di janin hingga keluar
2 tahun, usia 2 tahun tidak maksimal pembentukan sarafnya. Di sini kelihatan kosong atau lubang. Dan ini yang optimal. Sehingga di sini ketika kekurangan gizi atau karena infeksi, otak kosong bersifat permanen, tak terpulihkan. Ini yang membedakan anak pintar, anak tidak, itu di sini. Tentunya memang dengan pendidikan. Akan tetapi pendidikan yang optimal pun ketika ibarat kata ini bukunya tidak komplit, itu pun tidak bakalan maksimal. Kalau anak dengan kondisi bentuk otaknya kosong bersifat permanen seperti ini, maka mutu SDM-nya akan rendah. Apa yang terjadi? Beban bagi orang tua, bagi masyarakat, apalagi bagi negara. Kemudian yang kedua, ini yang optimal, berbeda ya. Di sini anak bisa cerdas dan produktif, mutu SDM pun tinggi. Tentunya merupakan aset. Nah, maka disinilah yang paling penting pembentukan perkembangan otak ketika usia 0 bulan, yang tadi saya sampaikan gambarnya ya, 0 bulan itu yang sangat penting sampai usia 2 tahun. Nah, kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan tadi yang saya sampaikan itu tidak bisa ditunda. Tidak ada kata-kata besok itu untuk masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Beda dengan kebutuhan yang lain. Ketika besok atau ditunda, maka sarafnya akan berkurang. Nah, mungkin ini pesan untuk kita semua, bahwa yang pertama, kita malu telah melakukan berbagai kesalahan dan kelalaian. Tetapi kejahatan terbesar kita adalah karena menelantarkan anak-anak kita, mengabaikan mata air kehidupan. Banyak hal yang kita perlukan, tapi itu semua bisa menunggu. Sedangkan kebutuhan anak tidak bisa. Saat ini tulang-tulang mereka sedang tumbuh, darahnya sedang terbentuk, dan kecerdasannya sedang berkembang. Untuk mereka tidak ada kata esok. Kebutuhan mereka adalah hari ini dan tidak bisa ditunda. Nah, anak bukanlah miniatur. Sebagai orang tua yang masih mempunyai pikiran sebagai mainan, tolong dihilangkan. Anak bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi mereka adalah makhluk kecil yang diyakini memiliki potensi diri, ya, untuk berkembang. Permainan anak itulah pendidikan. Hati-hati. Banyak orang tua yang kurang mengerti dengan kondisi anak ketika main sering dibentak dan dilarang. Itu sudah mematikan berjuta sel sarafnya untuk berkembang. Manfaat bermain untuk anak, bermain adalah salah satu cara untuk membentuk kepribadian dan kecerdasan anak. Dalam melakukan aktivitas bermain, anak tidak menyadari kalau dirinya juga belajar. Mereka bermain dengan perasaan senang, lucu, spontan, dan tidak ada unsur paksaan. Anak yang selalu gembira akan memiliki pertumbuhan badan dan perkembangan jiwa yang baik dan optimal, ya. Oke. Mungkin cukup di sini ya presentasi untuk pagi hari ini. Sebelum saya tutup, mari, ada yang mau dipertanyakan? Oh, ya, sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. NPP kalau salah ya. Berhubungan dengan perkembangan otak. Kalau kita punya produk NPP ya. Tadi manakala terjadi kekosongan ya. Tadi terjadi kekosongan, disitulah akan terjadinya
pada akhirnya suatu beban di mana dia kecerdasannya kurang kan gitu. Nah, manakala usia 1 sampai 2 tahun itu tidak terpenuhi ya, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau di usia 3-4 tahun atau di usia berapapun, kalau dikejar dengan nutrisi yang memang dibutuhkan, itu bisa menutup atau tidak? Sip, itu? Iya, ya. itu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu sangat bagus sekali. Jadi ketika terjadi untuk yang perkembangan ya, kekosongan tadi, bisakah ditutupi dengan NPP dan produk NASA selama belum nyampe lewat usia goal ya, sampai 2 tahun, itulah saatnya diberikan dan bisa, sangat bisa. Nah, goal. Nah, ketika usia goal ya, ketika sudah tutup usia goal, maka tadi yang saya sampaikan bersifat permanen. Ada 2 kondisi sel saraf yang perlu kita ketahui, yaitu saraf pada otak sama saraf pada jantung. Itu hanya 25 tahun sekali dia terbentuk. Bahkan bisa dikatakan dia tidak bisa terbentuk, yaitu tadi kata-katanya permanen. Maka ketika di atas usia goal dengan menggunakan MPP hanya bisa mengoptimalkan saja. Jadi untuk yang kekosongan seperti ini ya, yang bisa dioptimalkan ketika pakai NPP di sini, untuk mengisi yang di dalam tentunya sudah tidak bisa. Iya, yang mengoptimalkan yang sudah terbentuk. Gitu. Sudah tidak bisa terisi lagi. Makanya beda, setiap orang kan beda. Ada yang cerdas ya, ada yang cepat menangkap ketika diberikan informasi, ada yang agak lama, ada yang lama banget, atau telat mikir. Nah, itu di sini terjadi. Nah, tapi ketika dioptimalisasi pakai NPP ya, ketika udah lewat usia goal di sini, tentunya akan berbeda, tetap akan berbeda ketika dia tidak terpenuhi. Gitu. Dengan kesehatan. Kekosongan ini mengganggu tidak dengan kondisi kesehatan tubuhnya, ya? Tentunya ada 2 jawaban, bisa secara langsung, bisa tidak. Tidak mempengaruhi sama sekali, bisa langsung. Kenapa saya katakan tidak secara langsung? Ketika orang, anak ya, atau saat ini menjadi orang seperti kita semua, itu untuk melindungi kesehatannya itu kan berbeda-beda. Itu sebenarnya ya apa? Tergantung ininya. Ketika dia cerdas, apa pola makan yang dia terapkan? Nah, itu secara tidak langsung akan mempengaruhi kesehatannya itu di situ. Tetapi kemungkinan kecil, gitu loh. Kalau secara langsung mempengaruhi kesehatannya, tidak. Kekosongan ini terus kemudian menjadikan anak mempunyai penyakit diabetes atau apa? Tidak. Iya. Kalau berhubungan dengan otaknya, ya Bu ya, kalau berhubungan dengan otaknya juga tidak ada. Untuk kesehatan, misalkan adanya meningitis, ya, itu bukan karena otaknya dari kecil kosong seperti ini, bukan. Ya. Itu karena infeksi, adanya infeksi di tengkorak otak hingga nyampe ke saraf otak. Sebutannya biasanya radang otak, itu yang namanya meningitis. Ya, misalkan seperti itu. Ya. Jadi secara langsung tidak mempengaruhi, Bu. Tapi mempengaruhi bagaimana dia hidup dan berpola makan. Nah, memaksimalkan saja. Iya, tidak bisa memenuhi, tertutup lagi, tidak bisa. Dan dia bersifat permanen. Makanya disebut digembor-gemborkan usia goal, sampai di banyak di iklan ya, itu di situ karena pada saat usia rawan atau usia laten atau usia penting itu yang harus dipenuhi ketika sebuah anak ya bisa optimal
negara bisa maju, kalau ingin memperbaiki revolusi mental dari situ, dari usia gol. Kalau usia gol sudah tidak berpikir, susah. Nah, monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya untuk perkembangan anak ya, untuk meninggikan badan. Meninggikan badan ya. Ya itu kan saya dengar kalau di internetnya ada pakai Chelsea Royal Jelly. Nah itu terus itu waktu maksimal umur itu berapa tahun? Untuk sampai 17 tahun atau 20 tahun? Misalnya banyak yang tanya, Mas untuk meninggikan badan apa? Waduh, saya jawabnya cuma Chelsea gitu aja. Tapi monggo sarannya gimana? Oke. Bedanya untuk perkembangan sama pertumbuhan ya, kalau secara masa itu lebih panjang pertumbuhan. Pertumbuhan laki-laki rata-rata sampai 21. Kalau perempuan kalau salah 19. Nah, jadi optimalisasi untuk pertumbuhan anak bisa menggunakan yang pertama Calcia Plus, kemudian bisa menggunakan asam amino sama lecitin. Itu yang paling penting. Nah, di situ untuk Calcia Plus dia akan memenuhi kebutuhan yang namanya kebutuhan dasarnya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalsiumnya, kemudian magnesiumnya. Nah, lecitin tadi yang saya sampaikan, dia yang membentuk jembatan. Ada anak yang berikan susu terus, kalsium terus, tapi kadang-kadang dia tetap saja tidak untuk tinggi badannya, tidak ke arah tingginya, tapi menyamping. Itu apa? Jembatannya yang kurang. Nah, jadi harus satu paket itu, lecitin, Calcia Plus sama asam amino. Ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Oh ya, monggo. Yang pertama, saya sudah pernah dengar antara nutrisi kalsium kalau dicampur dengan yang ada di SBMN atau B ya, ada kandungan B-nya itu nanti nutrisinya akan istilahnya bubar, nggak menyatu, hilang nutrisinya gitu. Apakah betul seperti itu? Yang kedua, antara NBP untuk katanya untuk kecerdasan ya, kalau udah melewati tadi masa usia gol, apakah bisa memang untuk memaksimalkan kecerdasan anak gitu? Itu Pak pertanyaan. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaannya yang pertama, katanya ada yang di kandungan NBP ya Pak ya? NBP kalsium ketika bersamaan masuk dengan nutrisi B. Ya, nutrisi B ya, vitamin B akan pecah. Ada salah satu memang vitamin B yang mengganggu terhadap molekul pecahnya ini kalsium. Nah, vitamin B itu yang ada di SBMN tentunya tidak ada. Vitamin B ini adalah vitamin B2 atau namanya kobalamin. Memang kobalamin memiliki sifat yang berlawanan dan dia merusak ketika bertemuan dengan kalsium. Makanya tadi ada B9. Nah, B9 itu bagus ketika dia berikatan dengan itu senyawa yang ada di kalsium. Nah, jadi bagaimana? Tidak masalah ya. Kecuali dengan satu vitamin B. Nah, vitamin B2. Vitamin B2 itu yang paling tinggi terdapat pada ini apa? Buncis. Nah, kacang buncis itu tinggi. Nah. Terus kemudian yang kedua, untuk optimalisasi otak ketika sudah usia 2 tahun, ya ini. Di sini saraf-saraf serabut otak itu ketika dia tidak dipergunakan dengan maksimal, maka serabut-serabut pun itu akan lemah, bahkan sampai rusak. Maka perbaikilah kekosongan-kekosongan yang ini dengan menggunakan NBP. Jadi seperti halnya kalau lansia ya, itu
serabut-serabut sarafnya itu kan ada yang lubang. Nah, yang memenuhi lubang ini ada yang namanya dendrit. Nah, dendrit itu yang bisa nanti dipenuhi oleh NPB. Sama dengan punya anak. Ketika untuk memaksimalkan itu dengan menggunakan NPB yang mencukupi yang namanya dendrit. Nah, gimana? Sip. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Oh iya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut penjelasan Bapak tadi antara gizi dan nutrisi itu apakah sama atau berbeda? Kalau berbeda, seperti apa bedanya? Itu yang pertama. Yang kedua, gizi dengan apa yang dikatakan tadi, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan, apakah bisa kita katakan hal-hal yang bisa kita amati, kita lihat. Tapi kalau perkembangan itu yang bersifat skill, itu bisa kita lihat kalau dia mengadakan aktivitas, misalnya cerdas, terampil dan sebagainya. Itu Pak, cuma dua itu, perkembangan dan pertumbuhan. Itu seperti apa bedanya? Oh iya, baik, bagus sekali Bapak Sistem. Pak siapa? Pak Suratin. Terima kasih Pak Suratin atas pertanyaannya. Yang pertama, gizi dengan nutrisi itu sama ya. Kalau gizi itu bahasa Indonesianya, nutrition itu adalah bahasa Inggrisnya Pak. Sama saja antara nutrisi sama gizi. Itu berat kata dialah bahan yang ada di dalam semua makanan gitu ya. Terus kemudian yang kedua, apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Kalau secara singkat dan secara gampang kita bisa melihat kepada teman-teman dan kita sendiri, kalau namanya perkembangan itu bisa dilihat gampang saja, kuantitatif. Pertumbuhan bisa dilihat secara kuantitatif. Kuantitatif itu bisa diukur beratnya, panjangnya. Nah, berarti kuantitatif ya. Kalau pertumbuhan kuantitatif. Tapi kalau perkembangan itu bisa dilihat secara kualitatif atau kualitasnya. Begitu. Makanya lebih bagusnya harus bersamaan ya. Oke, sip. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Gimana? Cukup? Cukup. Terima kasih ya, atas waktunya. Mungkin cukup sekian ya presentasi pagi hari ini dari saya. Bila ada kesalahan dalam saya menyampaikan atau berkata, saya mohon maaf. Selamat untuk para penonton dan para audien yang hadir di sini. Materi ini bisa bermanfaat, ya, bisa barokah pada sesama, dan bisa menambah penghasilan Anda semua dan motivasi Anda ya. Ya. Untuk itu sebelum saya tutup, untuk yang hari ini datang khususnya